Apa saja perbedaan Omicron Centaurus dengan varian lama dan seberapa berbahayakah varian Omicron Centaurus ini? Untuk membahasnya sudah bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat siang Pak Syahril, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Julita, salam sehat semuanya. Ya, salam sehat. Pak Syahril, mungkin bisa dijelaskan bagaimana update penyebaran kasus Omicron Centaurus di Indonesia hingga kini? Ya, terima kasih. Jadi deteksi subvarian BA2.75 itu sudah di minggu yang lalu sebanyak 3 orang ya. Satu terdeteksi di Bali karena dia perjalanan luar negeri dan alhamdulillah untuk satu ini dia tidak bergejala ya dan sudah selesai masa isolasi mandiri. Yang kedua di Jakarta yang hanya gejala ringan, demam dan batuk, dan semuanya juga sudah selesai isolasi mandiri. Nah, kami ingin jelaskan, Mbak Julita dan pemirsa semua, jadi mutasi virus ini hal yang wajar, hal yang alamiah yang terjadi pada virus untuk bisa mempertahankan hidup. Ya, jadi kita jangan kaget apabila terjadi ada subvarian. Yang penting bagi kita adalah subvarian apapun kita tetap sama saat ini pencegahan maupun pengendaliannya. Dan alhamdulillah kalau subvarian baru ini BA2.75 ini lebih ringan dari BA4 maupun BA5. Tetapi kami sampaikan juga BA2.75 ini belum menjadi varian of concern dari WHO. Jadi masih ada sedikit negara yang kena, baru sekitar 11 atau 12 negara, dan tidak sebanyak BA4 maupun BA5 yang sudah mendominasi subvarian dia ada di berbagai belahan dunia ini. Baik. Pak Syahril, mungkin bisa dijelaskan gejala yang dialami oleh yang terinfeksi oleh virus yang Omicron Centaurus ini dengan yang sebelumnya? Ya, saya ulangi kembali, kalau virus ini kan satu keturunan, istilahnya ya, semuanya adalah SARS-CoV-2 awalnya yang semuanya menyerang saluran pernapasan. Baik. Maka gejala yang ditimbulkan adalah satu batuk, dua nyeri tenggorokan atau tidak nyaman, tetapi ada juga yang disertai dengan demam dan sakit kepala yang luar biasa. Nah, itu ada semua, baik Delta, Omicron maupun yang saat ini. Hanya saja untuk yang BA2.75 ini lebih ringan ya dari BA4, BA4 maupun BA5 ini. Dan kasusnya masih sangat sedikit, jadi kita baru 3 ya. Baik. Untuk tingkat penularannya apakah juga masih sama seperti yang varian sebelumnya, Pak Syahril? Ya. Jadi dari laporan 11 negara itu memang tingkat penularannya hampir sama, bahkan juga ada yang lebih tinggi. Tetapi tingkat kegawatannya atau tingkat beratnya penyakit itu lebih ringan, Pak. Sehingga hospitalisasi atau yang masuk ke rumah sakit bahkan yang meninggal itu tidak tinggi kasus yang subvarian baru ini. Baik. Nah, untuk strategi khusus pemerintah untuk mengatasi varian baru ini apa saja, Pak Syahril? Ya, mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Presiden kita, dengan kenaikan kasus karena subvarian BA4, BA5 yang baru ini, maka diminta kita semua ada 2 hal. Yang pertama adalah pengetatan, dalam arti kata pendisiplinan protokol kesehatan, terutama masker, jaga jarak, mencuci tangan ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peningkatan cakupan vaksinasi booster ya. Karena apa? Vaksinasi booster ini dimaksudkan adalah untuk memberikan tambahan imunitas agar lebih mengenali ya subvarian baru ini, sehingga masyarakat yang sudah divaksinasi dengan booster itu akan lebih kuat untuk tidak berkembangnya penyakit itu menjadi lebih berat. Jadi ada 2 hal ini ya strategi kita, pengetatan protokol kesehatan dan juga peningkatan cakupan vaksinasi terutama booster. Baik, mudah-mudahan 2 hal ini juga diperhatikan oleh masyarakat, yaitu masih soal prokes dan juga soal vaksin. Pak Syahril, terima kasih untuk informasinya pada